Tambah suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami tentang organisasi media, tekanan dan permintaan. Langsung saja. 1. Metode riset dan perspektif. Sebagian besar riset dan teori yang didiskusikan pada halaman-halaman berikut ini terpusat pada media, alih-alih terpusat pada masyarakat, mengambil atau merekam pandangan dari atas signifikan pengaruh-pengaruh organisasional terhadap konten. Metode riset yang penting adalah dengan menjadi partisipan pengamatan terhadap orang-orang media yang sedang bekerja atau melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang dilibatkan. Meskipun demikian, metode ini membutuhkan kerja sama dengan organisasi media yang diteliti dan ini makin lama makin sulit didapatkan. Lanjut, isu-isu utama. 2. Isu besar tentang struktur dan konten dapat dikenal sebagai berikut. Seberapa besar derajat kebebasan yang dimiliki organisasi media dalam hubungannya dengan masyarakat yang lebih luas dan seberapa jauh kebebasan yang dimungkinkan dalam organisasi tersebut. Bagaimana kerja rutin dan prosedur organisasi media dalam memilah dan memproses konten mempengaruhi apa yang diproduksi. Untuk selanjutnya, kurang lebih akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu 2 pertanyaan ini kurang lebih berhubungan dengan dualitas yang dicatat di atas tentang efek struktural, perilaku organisasional, dan efek yang terakhir ini pada gilirannya terhadap konten yang diproduksi, menyebutkan 5 hipotesis utama yang menyangkut pengaruh faktor-faktor struktural dan organisasional terhadap konten seperti yang ditunjukkan di dalam kotak. Hipotesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konten adalah sebagai berikut. 1. Konten mencerminkan realitas sosial. Kedua, konten dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap pekerja media. Yang ketiga, konten dipengaruhi oleh kerutinan organisasional media. Yang keempat, konten dipengaruhi oleh kekuatan dan institusi sosial di luar media. Yang kelima, konten adalah suatu fungsi posisi ideologis. Yang ketiga, tingkat analisis. Semakin lama, semakin sulit untuk berbicara tentang suatu organisasi media atau media organization. Seolah-olah sebagai bentuk ideal biasa yang tunggal istilah tersebut semula banyak berlandaskan pada model surat kabar yang independen, di mana semua kegiatan pokok manajemen, kontrol finansial, pengumpulan berita, penyuntingan, dan pemrosesan. Yang selanjutnya, ketidakpastian tentang apa yang dianggap sebagai organisasi media dan apa yang dianggap sebagai komunikator massa telah sangat meningkat sebagai hasil dari ekspansi dan digitalisasi media dan bangkitnya internet. Memandang ketidakpastian ini sebagai sifat penentu utama pekerjaan media di dunia yang dicirikan oleh likuiditas, mobilitas, dan setidaknya pengelompokan konten yang sama dapat muncul dalam banyak panggung media. Yang keempat, organisasi media dalam medan kekuatan sosial. Penjelasan teoritis apapun tentang organisasi dan kegiatan media harus memperhatikan sejumlah hubungan yang berbeda pada batas-batas organisasi. Hubungan-hubungan seringkali berupa perundingan yang sangat aktif dan pertukaran serta terkadang konflik laten ataupun aktual. Sebagian dapat menjadi sumber pembebasan, misalnya dengan menjadi sumber pendapatan alternatif atau perlindungan kebijakan pemerintah untuk tugas mereka. Sebagian kekuatan saling mengurungkan atau menyeimbangkan, misalnya dukungan khalayak melawan tekanan pengiklanan atau pertis atas tekanan dari sumber atau institusional luar.
Yang kelima, hubungan dengan masyarakat. Pengaruh masyarakat hadir di mana-mana dan berkelanjutan serta sungguh-sungguh muncul dalam sebuah hubungan eksternal media di dalam masyarakat demokratis liberal. Media bebas beroperasi dalam batasan hukum, tetapi konflik masih terjadi terkait dengan pemerintah dan dengan institusi sosial yang berkuasa. Ambiguitas tujuan organisasi media yaitu kebanyakan organisasi memiliki tujuan yang campur aduk dan jarang dinyatakan secara terbuka. Yang ketujuh, hubungan dengan pemilik dan klien. Isu utama yang muncul di bawah judul ini adalah sampai mana jangkauan organisasi dapat mengklaim otonomi dalam hubungan pertama dengan para pemilik dan kedua dengan pihak yang terkait langsung secara ekonomis di dalam lingkungan mereka, terutama mereka yang menyediakan dana operasional yaitu investor, pengiklanan dan sponsor. 8. Aspek struktural dan dinamika internal. Salah satu yang paling nyata adalah keberagaman fungsi dari banyak organisasi media, misalnya hiburan, berita, atau iklan, dengan kepentingan berbeda yang bersaing untuk status dan keuangan. Yang kesembilan, pengaruh karakteristik personal dari komunikasi massa. Banyak studi terhadap organisasi atau kerja media sebagaimana biasanya merupakan sebuah penelitian atas latar belakang sosial dan pandangan terhadap masyarakat dari kelompok responden yang diuji. Pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah terdapat pola tertentu dari pengalaman sosial atau nilai pribadi yang ditemukan di antara komunikator media secara tidak terhindarkan terhadap banyak penggambaran latar belakang yang diteliti. Yang pertama, karakteristik komunikator latar belakang pribadi dan pengalaman. Yang kedua, peranan dan etika profesional. Yang ketiga, sikap, nilai dan keyakinan pribadi. Yang keempat, latar belakang profesional dan pengalaman. Yang kelima, kekuatan di dalam organisasi. Dan keenam, dampak terhadap konten media. Dan meskipun sebagian besar mengenai jurnalis, tetapi tidak ada pola tunggal yang dilaporkan. Bagaimanapun, ada sejumlah besar barang bukti secara tidak mengherankan menunjukkan bahwa jurnalis di banyak negara tidaklah marginal dalam hal penghasilan, tetapi masuk ke dalam kelas menengah, dan maka secara ekonomi mengamankan sektor masyarakat tanpa menjadi kaya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kesimpulan dari materi ini, sebagaimana yang telah kita lihat, pekerjaan media terinstitusionalisasi secara lemah. Jika dibandingkan misalnya dengan bidang hukum, kedokteran, atau akuntansi, dan tidak terduga berdasarkan kualitas pribadi, yang unik, yang tidak dapat ditiru atau disebarkan. Terlepas dari keahlian kinerja tertentu, sangat sulit menentukan pencapaian media yang esensial atau inti, barangkali bahwa kemerdekaan, kreativitas, dan pendekatan kritis yang masih dihargai oleh banyak personil media, meskipun adanya latar kerja yang birokratis yang dasarnya tidak cocok dengan profesionalis secara tradisional. Sekian dari kami, kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.